Kali ini kami mau ke Pelabuhan Lavrio. Kita akan menunjukkan bagaimana perjalanan kita sampai menuju ke sana. Ini pemandangan laut di kanan kita dan di kiri jalan kita. Kemarin beberapa hari yang lalu ada kebakaran hutan dan lumayan besar. Ini pohon-pohonnya juga sekarang udah menjadi arang, sayang banget. Besar kemarin kebakarannya. Ini nggak jauh dari rumah kita. Kelihatan kemarin juga asapnya dari rumah. Banyak banget sampai rumah-rumah juga ikut kebakar dari kebakaran hutan ini. Hampir setiap musim panas kalau di Yunani ini selalu ada aja kebakaran kalau misalnya lagi panas terus, apalagi angin besar. Di sini kalau angin besar, anginnya nggak main-main. Ini sampai seberang juga kesambar api juga. Ini di bukit yang depan ini dia masih kebakar juga. Kan pemandangannya indah sekali. Tapi sekarang tiap lewat sayang banget. Ini nih ada kayak kampung gitu. Dia indah sekali di kampung ini, ada kayak private beachnya itu. Yang tinggal di sana tuh biasanya tuh orang-orang yang apa sih, orang kaya gitu. Soalnya setiap rumah itu mereka hampir punya kebun dan kolam renang tersendiri. Ini mereka tuh sampai kebakar gara-gara kebakaran hutan kemarin ini, sampai nyebrang jalan gitu saking anginnya gede tuh. Nah, kelihatan kan pohon-pohon ini sampai jadi arang. Ini rumah-rumah ini rumah-rumah orang kaya semua. Sayang banget sampai kebakar kayak gitu. Ludes ini tuh sebelum kebakaran itu hijau, pohon-pohon bagus-bagus karena mereka emang tanam juga pohon-pohon yang buat dekorasi gitu di taman. Nah, kayak pohon-pohon kayak gitu, pohon pinus, kayak pohon pinus, gak tahu sih namanya apa ya. Terus kayaknya udah sampai sini deh, selesai. Masih ada nih. Ini bukit-bukit, ini ada rumah juga di atas bukit. Kita nih sebenarnya seneng banget tiap mau ke pelabuhan terus lewat jalan sini tuh kayak disuguhkan dengan pemandangan yang memanjakan mata. Di kanan kita melihat laut biru dan bukit, ada juga kayak pulau-pulau kecil itu di seberangnya. Indah banget. Tapi jalannya itu ekstrim, jadi harus ekstra hati-hati karena kalau oleng dikit kita udah pindah alam. Soalnya jurang langsung ke laut. Nah kan kelihatan kan biru, ini kita tuh kayak mau jalan menuju laut gitu. Kita ini si jalan ini menuju ke pelabuhan ini menyusuri pinggir-pinggir pantai. Sebenarnya ini bukan pantai sih, laut. Soalnya nggak ada pasirnya, nggak ada pantainya. Jadi ini pagar terus langsung ke laut bawahnya. Ini salah satu museum juga namanya Sunio. Sesudah Akropolis ini target kedua. Turis-turis tuh pada melihat. Ini udah masuk kita ke perkampungannya di Lavrio, di pemukiman. Udah mulai banyak rumah-rumah, apartemen. Ini udah masuk ke bundaran Lavrio-nya. Cup, hati-hati, cup. Oke. Ini kalau di sini parkir di pinggir jalan karena gak ada tempat parkir, terus setiap orang punya mobil, jadinya bingung kan mereka mau nyimpen di mana. Jadi di sini boleh parkir di pinggir jalan asal tertib. Ini banyak pohon-pohon. Kalau sore-sore itu banyak orang-orang jalan-jalan karena kita datang siang hari, jadi nggak terlalu banyak orang.
Ini ada supermarket juga di seberangnya. Ini kita mau menuju ke Kendro Igias. Kalau di kita di Indonesia itu kayak puskesmas, mau divaksin buat Yanis. Di sini tuh puskesmas tapi isinya tuh dokter-dokter spesialis. Jadi kita mau ke dokter spesialis anak buat suntik vaksin. Vaksinnya juga gratis kalau punya asuransi. Dokternya juga super baik dan super detail. Udah selesai, lalu kita mau lanjut jalan-jalan. Ini dia masuk kita ke square-nya Lavrio. Ini ada restoran favorit kita. Nah, ini restorannya itu murah, enak, dan pelayanannya cepat. Ini kita mau mutar lagi, mau cari parkir. Setelah dapat parkir, lalu kita berencana untuk membeli cheese pie dan chicken pie tradisional yang ada di sana. Tokonya tuh kecil tapi selalu rame dan rasanya tuh otentik. Mari kita jalan menuju sana. Kita akan menunjukkan bagaimana ini ada restoran, ada kafe. Siang bolong sih nggak banyak orang ya, karena lagi musim panas. Siapa coba yang mau jalan-jalan keluar panas terik matahari begini jam 12 siang. Ini kita keluar karena habis vaksin aja, sekalian jalan-jalan karena agak jauh juga dari rumah. Ini orang-orang pada nongkrong. Orang-orang sini tuh kalau minum kafe tuh satu gelas kecil seharian mereka minum, dari panas bisa sampai dingin. Kalau musim dingin minum espresso bisa sampai dingin lagi dari panas. Nah, kita udah sampai. Ini dia toko pie-nya. Ada berbagai macam. Ini dia handmade juga. Rasanya otentik, tradisional, dan harganya juga murmer. Nah, suami aku dia pilih cheese pie. Aku sukanya chicken pie. Harganya 2,5 euro. Ini belum jam makan siang, ini masih brunch. Jadi kita mau bawa buat nanti ke taman bermain. Kita take away. Oke, kita bayar dulu. Berapa bang? Oke, 5 euro bos. Oke, aku bayar pakai kartu. Tap, selesai. Let's go. Kita sekarang mau cari taman bermain. Ini jalannya tuh ada hidden gem gitu. Di sini ada jalan gang sempit, kayaknya tuh gang sempit api. Di dalamnya tuh penuh dengan kursi. Ini tuh dari restoran dan kafe di bawah pohon-pohon rindang. Pohonnya nggak kelihatan karena dia di atas atap ini. Jadi dia teduh kan, bagus. Ini karena siang bolong jadi gak banyak orang. Kalau datang hari Sabtu Minggu jam segini tuh udah banyak banget orang turis pada datang, gak bakalan kebagian kursi. Ini juga nanti sebelah kanan itu masih banyak. Sekarang tuh gak ada orang karena masih weekdays. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada bar. Biasanya kalau bar ramenya malam-malam sampai tengah malam. Lanjut lagi, ini juga ada bar. Bunganya merah sekali. Oh, gak ada orang guys. Ya iyalah kalau bar kan bukan buka sih, buka tapi orang ramenya nanti sore sampai malam. Nah, udah kelihatan taman bermainnya. Jadi di setiap daerah itu kalau di sini ada taman bermain itu gratis 24 jam, siapa aja boleh datang. Nah, kita datang ke sini karena biar sekalian anak kita main ke
dan kita mau cari kursi di bawah pohon rindang biar teduh sambil makan pie tadi yang kita beli. Oke, kita buka pintunya dulu. Wow, nggak ada orang. Ya iyalah, jam 1 siang anak siapa yang mau datang panas terik begini. Biasanya tuh kalau sore-sore sampai malam itu sampai jam berapa ya, jam 9 itu rame sekali. Sekarang tuh kalau lagi musim panas sunsetnya itu Kita sekitar jam beli 9. pie, Jadi ramenya chicken, dari mulai jam 9. pie, cheese Nah, kita pie, udah dapat tempat duduk di bawah dan pohon pada rindang. berkerubung. Ini chicken pie aku, Lagi ini dia mau rasanya pie. itu enak gurih dari ayamnya, terus keju di dalamnya. Kalau suami aku ini makannya cuma cheese pie, dalamnya cuma keju aja. Nah, banyak berkerubung merpati-merpati liar pada minta jatah. Kita kasih aja dikit, kasihan. Tapi di mereka suka pup sembarangan, makanya suka diusir sama penghuni-penghuni rumah itu. Mereka kan hinggap di balkon mereka, di teras rumah mereka, terus pupis deh. Nah, kita udah selesai dari taman bermain. Lanjut lagi menelusuri sebagian daerah Lavrio. Kita berencana mau beli gelatonya orang Itali. Di sini ada namanya Toxeco Risto Gelato. Rasanya enak, otentik. Aku sukanya rasa coklat. Mari kita lihat apakah buka jam segini. Oke, hati-hati. Ada orang mau lanjut. Suami aku salah. Mereka dia belok ke kanan, sebenarnya jalannya ke kiri. Aku bilang sini ke kiri, salah. Masa kamu lupa? Iya deh. Ini kafe, orang-orang pada nongkrong. Biasa mereka tuh nongkrong seharian minum kafe. Banyak pohon-pohon rindang, pohonnya besar, gak tahu tahun itu. Ini ada toko-toko shop apa sih, fashion juga, ada sepatu, ada toko baju, aksesoris. Udah sampai kita ke toko es krimnya. Ini dia gelato kesukaan kita di Lavrio. Rasanya otentik. Mari kita lihat ada rasa apa aja. Rasanya tuh berbagai macam, banyak banget, gak tahu berapa, gak kehitung. Nah tuh banyak banget kan, menggiurkan, menggairahkan. Tapi kalau aku tuh versi yang fanatik sama es krim coklat. Aku tuh selalu setia kemanapun ke tempat gelato itu pasti pesennya es krim. Apalagi kalau di pesennya apa sih, rasa coklat. Kalau di sini aku sukanya es krim bitter, jadi yang coklat pahitnya. Suami aku juga dia maunya coklat yang isinya apa sih, manisan jeruk. Kalau aku pure coklat. Meskipun menggairahkan tapi nggak mau coba-coba, takutnya nggak cocok di lidah, jadi ya udahlah, coklat aja yang pasti-pasti. Oke, kita bayar dulu. Harganya 2,5 euro juga satu skupnya, jadi total 5 euro. Kita pesan pakai kon biar lucu aja gitu.
Mari kita nikmati es krimnya. Kita cari kursi biar bisa duduk masih sambil jalan kan. Nanti jatuh dan meleleh es krimnya di tengah panas terik matahari begini. Oke. Mari kita nikmatin es krim. Oke. Setelah selesai, kita mau lanjut pulang ke rumah. Kita cari mobil. Di mana ya tadi kita parkir. Ini juga ada restoran nih. Restoran ini rasanya juga otentik. Ada makanan khas Yunani juga di sini. Orang-orang turis biasanya pada datang ke sini. Tapi karena masih siang bolong, masih belum banyak orang. Karena juga weekdays, gak terlalu banyak. Oke, kita sudah sampai di mobil. Setelah itu kita jalan pulang menuju rumah. Ini kita jalannya berbeda dari yang tadi kita datang. Kalau tadi kita datang tuh jalannya ke arah selatan, ke pinggir pantai laut. Kita sekarang jalannya memotong ke tengah perbukitan, tengah gunung. Jadi bakalan banyak pohon-pohon rindang hijau dan pemandangan bukit-bukit. Kita nggak akan mau laut ke jalan ini. Ini masih pohon-pohon rindang. Nah, hati-hati belokan. Hati-hati Pak Bos, itu jurang. Kalau sama aku nih pengemudi yang hebat. Nah, pemandangannya kan memanjakan mata, gak pernah ngantuk dan capek kalau misalnya lewat jalan ini tuh. Udah dari perbukitan, laut, tapi jauh, lautnya dari jarak jauh. Kita ini masih di atas. Oke, hati-hati. Bukit ini tuh nggak ditanam ya.